Undang-undang dasar 45, Pancasila landasan hidup kita. Berbahasa, bangsa dan budaya, rukun damai sentosa, membangun kalimat sampai kita. Luhur rahayu, bangkitan niat bakti langkah nyata, di lingkungan indah sekitar kita. Hijau damai dari doa kita semua, Kalimantan sejahtera. TVRI Eka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sehat TVRI di rumah, jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila yang akan memandu para pemirsa Sehat TVRI di rumah selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tentunya di program Ruang Kesehatan kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa Sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kita kali ini kita akan bahas tema yang identiknya nih kebanyakan dialami oleh pria. Dikit-dikit kalau ada gangguan pada prostat, pasti keluhannya terkait buang air kecil nih. Oleh karena itu di Ruang Kesehatan kali ini kita akan membahas terkait mengenal kelainan prostat dan akan menggandeng narasumber Dr. Muhammad Rozaki Ishak, spesialis urologi, magister kedokteran klinik. Oke, halo dok. Halo. Panggilannya Dokter Zaki. Ya, Dr. Oke, Dokter Zaki gimana kabarnya hari ini? Ya, sehat. Oke, dok, ini terkait mengenal kelainan prostat. Ya. Memang epidemiologinya kasus ini banyak atau gimana dok? Banyak sekali. Banyak sekali dok ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait kelainan prostat ini sendiri, secara awam dok, apa sih dok prostat itu? Karena mungkin para pemirsa TVRI di rumah taunya prostat ini penyakit malah dok. Ya. Nah, apakah sebenarnya prostat itu dok? Silahkan dok. Ya. Jadi prostat itu sebetulnya adalah sebuah organ yang normalnya memang dimiliki hanya laki-laki saja. Ya. Jadi prostat itu bentuknya seperti walnut, ya, seperti kacang walnut itu. Oke. Terus dia bentuknya terbalik, ya, seperti piramid, di mana dia itu guna utamanya adalah memberikan suplai pada sel-sel sperma yang dikeluarkan, ya. Jadi dia memberikan nutrisi, memberikan mengatur asam basa, terus memberikan cairan kepada uretranya sehingga nanti bisa keluar itu tadi cairan dari dari buah sakarnya, sehingga itu nanti bisa memberikan kehidupan dan nanti kelanjutannya. Oke dok. Gunanya prostat itu seperti itu. Jadi kira-kira gedenya berapa sih prostat itu? Kira-kira sih normalnya 12 sampai 20. Kalau di luar negeri kira-kira 20 sampai 25 cc bisa. Ya, beratnya sekitar 20 sampai 30 gram, ya. Jadi kira-kira bentuknya ya separuhnya kepalan tangan saya. Kira-kira segitu sih. Oke, letaknya di mana dok? Letaknya dia pas ada di bawah dari kandung kencingnya manusia. Jadi kandung kencingnya laki-laki, di bawahnya itu ada prostatnya gitu di situ, ya. Jadi baru di situ ada saluran kencingnya yang bernama uretra itu tadi, itu udah dipakai buat kencing, juga ya untuk organ reproduksi juga. Oke, berarti totalnya satu doang dok ya prostat dimiliki pria? Prostat cuma satu. Oh, dan uretra tadi berjalan di? Ya, berjalan di tengah-tengahnya dari si prostat itu tadi. Dok. Oke, semua pria punya dok ya? Semua pria punya.
Oke, terus tadi bahasan yang akan mengeluarkan cairan yang ini, itu mekanismenya gimana dok? Apakah harus ada sinyal yang, kalau kita kencing kan pengen pipis, sinyal otak mengeluarkan kontraksi bla 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 bla, akhirnya buang air kecil nih. Ini kalau prostat sendiri mekanisme metabolismenya gimana dok? Jadi kalau misalnya prostat sendiri untuk metabolismenya itu macam-macam, ya. Yang utamanya dia membutuhkan satu dari testosteron. Jadi testosteron itu adalah sebuah hormon yang dibentuk oleh si buah zakar itu tadi, ya. Salah satunya dari buah zakar itu gunanya adalah untuk memicu dari perkembangan dari sel-sel yang ada di prostat, ya. Dan sel-sel prostat itu tadi dia akan menghasilkan ya asam basa, ada yang menghasilkan metabolisme. Seperti untuk makanannya dari anggapannya makanan untuk si sperma nanti tadi supaya tetap bisa hidup. Dimana harusnya sperma itu dibentuk dari buah zakar, disimpan di vesikula seminalis di belakang dari kandung kencing itu. Di situ selama dia menanti di situ untuk dikeluarkan, dia diberikan asupan untuk mengatur asam basa dan metabolismenya. Itu dibentuk sama prostat. Ya, itu dari testosteron dulu ya. Terus yang kedua, dia akan ada signaling. Jadi ada signaling dari pada saat orang berhubungan, ya. Jadi pada saat orang berhubungan itu ada signaling saat memberikan si prostat itu tadi sinyal untuk mengeluarkan cairan atau pelumas yang kita sebut sebagai semen. Ya. Jadi itu memang karena signaling, proses signaling. Ketika si semen tadi membasahi uretra, memberikan pelicin sehingga mempermudah nanti pada saat sperma mau keluar pada saat berhubungan. Oh gitu. Jadi, dok. Gunanya prostat tuh kelihatannya tidak kalau orang nggak tahu tuh kelihatannya nggak penting. Betul. Padahal itu sangat penting. Gitu. Berarti identiknya justru saat proses berhubungan dok ya? Apakah berhubungan dengan proses buang air kecil dok? Kalau untuk buang air kecil sendiri, dia akan memberikan gejala ketika dia satu terinfeksi, dua proses penuaan, yang kalau orang ngomong katanya sakit prostat, ya, itu proses penuaan salah satunya, benign prostatic hyperplasia ataupun kanker prostat. Ya, itu baru dia mengganggu dari si kencing ini tadi. Oke dok, berarti ini perlu diluruskan nih ya, karena awam biasanya taunya dok prostat ini juga berperan saat buang air kecil. Ya. Ternyata kalau secara metabolisme segala macam nggak nyambung dok ya, tidak ada kaitannya antara prostat tadi dengan proses buang air kecil. Tapi kalau ada gangguan di prostat, otomatis dia mengganggu dari proses pembentukan air kencing tadi dok ya. Bukan proses pembentukan air kencing dok, tapi proses untuk pengeluaran air kencing. Pengeluaran dok ya. Jadi kandung kencing sama prostat itu menempel jadi satu. Ya, di situ ada tempatnya seperti katupnya, katup internalnya ya. Nah katup yang di dalam itu tadi yang berada di dalam jaringan si prostat ini tadi, kalau misalnya prostatnya membesar, pada kasusnya orang-orang yang BPH atau pembesaran prostat jinak, itu dia karena dia membesar itu jadi menyebabkan keluhan sering kencing. Tapi sering kencingnya ini disertai dengan susah mengeluarkan kencingnya, kencingnya masih sisa, dan gejala-gejala lain yang dirasakan sama orang-orang yang pembesaran prostat jinak. Siap dok. Tapi normalnya pada umumnya ternyata cairan semen tadi yang dihasilkan prostat ini lebih fungsi lebih digunakan saat berhubungan dok ya. Yes, betul sekali. Siap dok. Kecil sih tapi bermanfaat ya. Bermanfaat, dan ini merupakan gangguan, ya ganggu banget sih dok kalau sampai ada gangguan pada proses berhubungan prostat segala macam itu kan dok ya. Oke dok. Kemudian dok, kalau kita sudah tahu terkait prostat nih, apa saja sih dok penyakit terkait prostat? Tadi dokter sudah singgung terkait adanya pembesaran jinak, kanker segala macam. Itu bahasa medisnya apa dok? Ya, jadi main utamanya ada 3 penyakitnya besarnya. Kita bagi menjadi infeksi, ya. Jadi prostatic infection. Jadi itu bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh virus, atau bisa juga disebabkan dia karena adalah proses inflamasi lama yang disebut sebagai prostatic pain syndrome. Itu bisa disebut ya satu infeksi. Kedua, pembesaran prostat jinak atau yang kita sebut sebagai BPH, benign prostatic hyperplasia. Di mana ini diagnosanya diambil setelah kita mendapatkan hasil patologi atau hasil jaringannya. Ketika disebut itu dibilang dia prostat pembesaran asinar prostat hiperplasia, itu baru dibilang benign prostatic hyperplasia. Nah kalau kanker prostat, ini baru berbeda lagi dok. Jadi kalau kanker prostat ini adalah perkembangan
yang tidak jinak jadinya. Jadi perbandingannya kalau yang tadi jinak, ini nggak jinak gitu. Oke. Ini ganas gitu. Kalau kanker prostat. Jadi dia pembesaran yang berlebihan. Jadi proses signaling untuk kematian selnya lebih pendek dan proses pembentukan selnya lebih banyak sehingga dia menyebar. Dan dia tidak hanya di prostat aja. Kalau kita ngomong kanker pasti kita akan ngomong sebuah metastasis atau penyebaran, di mana penyebarannya paling sering adalah di tulang. Itu kalau kanker prostat. Kalau kanker prostat dok ya. Jadi 3 itu paling sering. 3 tadi inflamasi atau infeksi. Yang kedua tadi BPH, yang biasanya ini yang dibilang penyakit prostat itu dok ya. Padahal pembesaran prostat yang jinak. Yang ketiga kanker prostat dok ya. Oke dok, jadi sebenarnya tidak kelihatan secara luar gitu dok ya, harus dilakukan tadi FNAB dok ya? Ya bukan, harus dilakukan biopsi. Biopsi malah dok ya? Biopsi. Ataupun kalau misalnya kita temukan pada saat operasi gitu, TURP, transurethral resection, jadi diambil jaringan prostatnya dengan menggunakan alat endoskopi, itu baru bisa kelihatan. Kalau dia hasil patologinya, dia beneran tumor, jinak atau tumor ganas. Oke siap dok. Even prostatnya aja kita nggak bisa lihat secara kasat mata dok ya. Nggak bisa. Berarti juga yang ketiga klasifikasi tadi ini ya harus diperiksa lebih lanjut sehingga bisa disimpulkan bahwa ini BPH, prostat ataupun cuman infeksi dok ya. Ya betul. Oke siap dok. Agak ribet nih dok ya. Walaupun kelenjarnya tadi kecil banget ya. Kelenjarnya kecil, kelenjarnya emang kecil. Tapi itu memiliki satu bab sendiri di buku. Benar-benar. Dan spesialisasinya lama dok ya. Oke siap dok. Tadi kita udah bahas terkait klasifikasi secara umum. Sekarang penyebabnya dok dan faktor risiko. Kenapa sih dok ada pria yang bisa menderita penyakit prostat ini, ada yang tidak dok? Oke, jawabannya bukan tidak memiliki penyakit prostat ini. Tapi jawabannya pasti memiliki. Jadi laki-laki rata-rata di atas usia 50 tahun itu prostatnya pasti akan membesar. Tetapi di sini gejalanya kita anggap kita analogikan seperti orang beruban, ya dok ya. Semua orang pada usia tua akan beruban, ya. Tetapi tidak semua orang yang rambutnya beruban itu akan kelihatan. Enggak semuanya kan rambutnya putih, kadang ada yang cuma jarang-jarang aja. Itu juga terjadi di prostat. Jadi semuanya pasti membesar, tapi tidak semuanya bergejala yang sampai susah kencing, sering kencing malam, pancurannya udah nggak jauh, sering sisa. Nggak semuanya keluhannya seperti itu. Tapi akan mulai ada gejala-gejala. Tuh. Mulai usia berapa dok tepatnya dok? Tepatnya 50, di atas 50 tahun. Di bawah itu belum ini ya dok ya? Kalau di bawah itu lebih curiganya adalah ke prostat cancer. Ya. Jadi 2 hal yang menyebabkan gangguan LUTS ya namanya, omongnya kan LUTS ya, ya, lower urinary tract symptom, itu adalah penyebabnya salah satunya prostat. Ya. Nah kalau si prostat ini dia berulah di usia di bawah 50, pikiran kita sebetulnya 2. Satu emang infeksi, 2 adalah karena dia kanker prostat. Gitu. Yang tadi di atas 50 tahun yang pembesaran ini dok yang pembesaran, tapi juga tetap ada resiko dia kanker, juga tetap ada ya dok ya. Tetap ada resikonya. Cuma yang paling sering ditambah lagi, jadi harusnya tadi 2, udah di atas 50 jadinya 3. Jadi 3 dengan ada tadi yang pembesaran prostat. Berarti normalnya semua pria di atas 50 tahun pasti prostatnya membesar dok ya. Cuman yang kita permasalahkan yang sering konsultasi ke dokter yang bergejala yang dok ya. Bergejala gitu. Siap-siap. Dokter ini agak terbuka nih ya cakrawala perprostatan saya dok. Kemudian dok, faktor risiko lain dok, apakah mungkin ada pekerjaan atau kebiasaan? Kalau faktor risiko yang lain nggak ada sih. Jadi lebih ngarah ke arah genetik aja sebetulnya. Genetik dok ya. Jadi karena kan normalnya jaringan prostat itu membutuhkan testosteron, ya dok ya. Jadi si testosteron ini anggapannya memberikan makan pada si sel prostat itu supaya dia bisa hidup, tumbuh, habis itu terprogram untuk hancur di hari ke-60, kemudian dibentuk lagi. Ya seperti itu proses regenerasi sel pada normalnya. Lah si testosteron ini tadi memberikan supaya si prostat ini tumbuh terus tumbuh. Ya. Nah jadi ketika dia sudah pada saat usia 50 tahun, ya, terus emang ada gangguan genetik seperti gangguan pembentukan testosteronnya berlebihan gitu. Karena anti-Mullerian hormonnya dia disupres sehingga testosteronnya meningkat, dia prostatnya bisa lebih membesar, lebih bergejalanya lebih parah nanti jadinya. Itu sih. Oke dok, berarti
kalau untuk segala makanan, kebiasaan gitu-gitu enggak dok ya? Nggak. Oke, soalnya kan kalau yang infeksi atau batu tuh ada dok kemarin dijelasin. Oh ya. Tapi kalau prostat ini nggak ngarah ke situ dok ya? Kalau prostat lebih tidak mengarah ke sana kalau prostat itu. Siapa tahu sering duduk kah atau sering apa gitu membuat prostatnya bergejala gitu enggak dok ya? Enggak. Oh enggak ada nyambung dok ya. Oke siap dokter. Selain tadi genetik dan juga ada memang normalnya ada pembesaran gitu dok ya. Sebenarnya dok, saya juga penasaran terkait patofisiologinya dok secara awam. Maksud saya gini, tadi dokter bilang semua pria di atas 50 tahun prostatnya pasti membesar. Kenapa ada yang bergejala, kenapa ada yang enggak dok? Nah itu ada 5 teori. Oke dok, Ya. yang awam dok ya, biar nggak pusing nih ya. Ada 5 teori. Oke dok. Kalau misalnya kita jelasin sekarang nggak pulang gitu ya. Oke. Satu semester dok. Jadi satu yang paling sering kita anggap adalah ada kelainan di namanya 5 alfa reduktase. Ya. Jadi dia adalah sebuah berubah. Jadi kayak dia itu merubah dari testosteron menjadi dihidrotestosteron, dari bentuk tidak aktif menjadi aktif. Oke, ya. dok. Itu prosesnya yang tadi sudah disebutkan dari hipotalamus, dia memproses supaya mengeluarkan dari luteinizing hormon dan GnRH, ya, hormon hormon pertumbuhan itu, sama hormon untuk luteinizing, dia memberikan signal ke prostat dan harusnya ada adrenal juga. Memang 5% dari testosteron dibentuk di adrenal juga ya dok ya. Oke. Jadi memberikan signal ke sana untuk menghasilkan testosteron. Tapi testosteron yang jadi itu nggak aktif dok. Oke. Nah ada sebuah apa yang ngomongnya ya, biokemis yang bernama 5 alfa reduktase itu tadi, itu mengaktifkan si dihidrotestosteron itu tadi. Oke. Karena dia 5 alfa reduktasenya tadi itu meningkat sehingga bentuk testosteron tidak aktifnya menjadi lebih banyak. Sehingga dia langsung diberikan langsung ke prostatnya. Jadi semakin membesar dan gejala itu muncul dok betul ya. sekali. Oke dok. Jadi anggapannya karena ada kelainan genetik yang menyebabkan dari si perubah testosteronnya itu membentuk testosteron aktif yang lebih banyak. Seperti itu. Ini kurang lebih sama kayak tiroid kalau saya kalau tiroid kan juga ada yang sistem-sistem yang membuat tiroidnya menjadi lebih aktif segala macam kalau proses gangguan tiroid. Yes. Ini kayaknya kurang lebih seperti itu dok ya. Kurang lebih seperti Tapi itu. ini bedanya di saluran kencing dok Karena ya. memang normalnya hiperplasi itu selalu disebabkan seperti hal-hal seperti itu memang. Rata-rata. Oke dok, tapi kalau dari presentase keseringan muncul penyakit ini dok, dari tadi yang infeksi, pembesaran prostat yang BPH sama kanker prostat, lebih sering yang mana nih dok di antara ketiga ini dok? Kalau dari penelitian di Amerika sendiri, prostat cancer itu adalah prostat, kalau nggak salah itu kedua terbesar di Amerika saat ini. Terus habis itu kalau pembesaran prostat jinak, ya mostly hampir seluruh orang pasti akan ngerasakan. Tapi kalau infeksi ini 11-12 karena ada yang sistitis, infeksi dari kandung kencingnya sendiri. Gejala juga 11-12 sama-sama sering-sering kencing. Gejala loosnya itu lebih keluar dan nanti akan bisa keluar kencing, keluar darah gitu. Itu lebih ke arah infeksi atau emang ada batunya malah. Oke, siap dok. Gitu. Oke, siap dokter Zaki, nanti kita bahas lebih banyak terkait gejalanya ini dok. Tapi saya izin jeda iklan sebentar dulu dok ya. Oke, pemirsa Sehat TV di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Mungkin hal ini terlihat sepele. Satu bungkus plastik kecil dilempar tanpa pikir panjang. Tapi dari satu sampah bisa lahir 1000 masalah. Air tak lagi punya jalan, rumah terendam, jalanan lumpuh, sekolah diliburkan. Banjir bukan datang tiba-tiba. Ia hasil dari kebiasaan kecil yang kita abaikan. Semua bisa berubah, mulai dari kamu, dari satu tindakan sederhana. Satu sampah bisa menimbulkan 1000 masalah. Tapi satu tindakan baik bisa mencegah ribuan bencana.
Air ini bukan milik siapa-siapa, tapi tanggung jawab kita semua. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Muhammad Rozaki Ishak, spesialis urologi, magister kedokteran klinik dalam bahasan tema mengenal kelainan prostat. Oke Dr. Zaki, tadi udah nih ya kita bahas patofisiologi secara awam, kemudian tadi sudah di-spill sedikit tanda dan gejalanya dok. Mungkin bisa dijelaskan lebih luas lagi dok, tanda dan gejala untuk semua gangguan prostat ini apa aja sih dok? Ya, gejalanya itu sebetulnya namanya LUTS, Lower Urinary Tract Symptom. Oke, dok. Jadi gejala yang dialami karena gangguan dari Lower Urinary Tract. Jadi dari saluran kencing bagian bawah. Oke, dok. Jadi saluran kencing itu kebagi dua ya dok Oke, ya. dok. Bagian atas itu dari ginjal sampai ureter, sampai masuk kandung kencing di awal itu, terus yang Lower Urinary Tract. Itu yang dari kandung kencing, terus habis itu uretra yang dibagi menjadi 5 zona itu ya dok ya, yang prostatika sampai ke fossa navicular. Nah dari situ itu tadi lower urinary tract symptom itu biasanya kita membagi menjadi 7 paling sering, dan itu kita masukkan ke dalam sebuah scoring system bernama IPSS, International Prostate Symptom Score. Oke, dok. Ya, jadi dia untuk menilai atau mengobjektifikasi dari gejala-gejala tadi yang disebutkan pasien secara subjektif menjadi objektif. Oke dok. Jadi diberikan angka gitu. Oke, dok. Jadi untuk mengetahui severity level dari keluhan yang dialami pasien. Oke dok. Ya. Terus IPSS ini dipakai di semuanya, dok? Tidak. Ada bentuk modifikasinya. Kalau perempuan juga ada, misalnya kayak kita ngomong perempuan beser, itu juga keluhannya juga LUTS juga dok sama. Oh iya betul. Tapi bukan berarti karena perempuan punya prostat ya, Iya, tapi tidak. karena memang ada gangguan neurogenik Oke. atau gangguan dari kandung kencing itu sama ya. Itu sekilas kita bahas sedikit. Oke dok. Jadi karena LUTS ini gejalanya keluhannya adalah seperti susah kencing, susah memulai kencing ya dok ya. Susah memulai kencing, selesai kencing dia masih banyak yang menetes, terus habis itu masih ada sisa ya. Terus harus mengejan dulu saat kencing. Terus habis itu malamnya sering kencing ya. Terus habis itu pancurannya sudah nggak sejauh dulu. Dan yang terakhir biasanya kita tanya quality of life-nya dari problem ini. Mempengaruhi nggak sebetulnya? Oh, Gitu. justru nggak ada nyeri saat BAK dok ya? Kalau nyeri saat BAK, yang tadi saya bilang dok, itu adalah infeksi. Oke. Prostat jarang bikin nyeri. Kecuali dia memang prostat yang sakit prostat yang sudah terinfeksi. Baru dia nanti mengeluhkan adanya nyeri. Oke dok. Malah lebih kayak tadi susah memulai kencing dan netes-netes dok. Yes, Yang tadi saya juga sering dengar keluhan pasien itu frekuensi. enggak dok. Pancurannya. Pancurannya dok. Ya, itu tadi kan termasuk sudah- juga dok ya? Termasuk juga. Tadi kan tadi sudah saya sebutkan Oke, salah dok. satunya tadi. Tadi yang ke-7 tadi sebetulnya ini lebih sering kencing frekuensi. Terus yang terakhir pertanyaan ke-8 tambahan adalah untuk quality of life. Jadi quality of life-nya bagaimana setelah dia mengalami 7 gejala ini, apakah susah tidur kan? Kalau malam kan bisa kencing sampai 3 sampai 5 kali itu dok kadang-kadang. Oke, Banyak pasien yang ngomong, iya dok kencingnya sampai nggak kehitung. Kadang 3, 5 kali. Mulai kencing susah. Itu adalah gejala LUTS ya. Penyebabnya apa? Macam-macam ya, batu bisa, infeksi bisa, dan salah satunya adalah pembesaran prostat ini tadi. Oke Ya. siap dok. Saya membayangkan susah memulai kencing, otomatis keinginan itu ada dok ya. Keinginan ada, betul. Udah mau tapi Yes. nggak bisa keluar. Yes, normalnya ketika orang pingin kencing, Oke. itu dari kandung kencingnya sudah memberikan signal. Aku sudah penuh nih. Iya kebelet, Ya, kebelet. udah kan, dok. kebelet. Iya dok. Pergilah kita ke kamar mandi. Oh betul dok. Dan signal itu memberikan feedback dari otak kita untuk mengeluarkan. Oke dok. Proses mengeluarkan kencing itu membutuhkan 2 proses. Oke dok. Yang pertama adalah dari membukanya sphincter, membukanya dari katupnya tadi, eksterna dok. dan interna kalau buat cowok, kalau perempuan cuma interna. Terus yang kedua adalah kontraksi dari si kandung kencingnya tadi. Itu 2 proses yang tidak boleh hilang ya dok ya. Oke siap. Nah, ketika orang dengan pembesaran prostat yang terganggu adalah yang pada saat proses pembukaan dari
katupnya itu tadi. Oke, Sehingga yang harusnya kalibernya dia lebih gede lubangnya itu, lubang untuk kencingnya. Karena prostatnya membesar, Nutup. lubangnya jadi Iya, kecil. betul, Jadi Dok. dia harus ngeden dulu, memulainya susah ya kan. Oke, Harus oke. ada bantuan, harus dengan mengejan seperti orang BAB Iya, gitu. iya. Padahal mau kencing doang dok Iya, ya. mau kencing. Aduh susah banget hidup Iya. gitu dok. Makanya banyak pasien lebih konsultasi ke arah susah memulai Susah kencing memulai dok kencing. ya. Tapi kalau yang untuk yang tadi sering-sering kencing itu gimana lagi dok prosesnya? Nah, sering-sering kencing itu dikarenakan signaling tadi yang tadi saya bilang di awal, ketika air kencingnya mulai mengisi dari si kandung kencing ini Kandungnya, tadi, karena dia memang sudah iritatif ya, karena ada jaringan prostat di situ, itu berusaha kayak ini benda asing loh, ini harus dikeluarkan. Nah, jadi kayak terasa lebih cepat penuh sebetulnya. Jadi walaupun masih baru keisi normalnya kan bisa 100 cc per jam ya. Oke, Bisa dok. normal laki-laki berat 50 atau perempuan berat 50 kira-kira 100 cc 50 sampai 100 cc per jam. Itu kadang-kadang udah kebelet kencing lagi. Karena dia dianggap udah penuh nih, ini harus kita buang gitu. Jadi itu menyebabkan gangguan signaling juga gitu dong. Oke, iya yang saya dengar itu satu tadi susah kencing, sering kencing sama pancarannya jadi Ya, nggak bagus nggak bagus, gitu dok. Oke dok. Kemudian dok setelah ini pasien nih datang dengan keluhan-keluhan seperti itu, umur mendukung nih di atas 50 tahun nih, pemeriksaan apa yang dokter Zaki sarankan untuk pasien-pasien seperti ini dok? Sebetulnya gold standarnya ya, kalau pada pasien dengan keluhan prostat ini, ya seperti biasa kita anamnesis dulu dok ya. Oke. Anamnesis kemudian kita masukkan tadi ke IPSS. IPSS. Jadi mengobjektifikasi dari keluhannya. Yang pertama itu. Kedua pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ya kita pemeriksaan fisik urologis. Kalau kita ngomong namanya rectal tuse ya. Oke. Kalau itu. Colok dubur, dok, colok ya, dubur ya. ya ngomongnya ya. Itu adalah untuk meraba bagian prostat. Ya, itu untuk ngelihat konsistensinya, ukurannya seberapa, terus habis itu sulcus medianusnya bagaimana, ada pergerakan berpindahan, dan biasanya kalau misalnya dia adalah prostat cancer, dia keras. Oke. Tapi kalau misalnya dia pembesaran prostat zina, dia bentuknya lebih kenyal padat. Perbedaan dari rectal tuse-nya sebetulnya. Oke dok. Tapi karena rata-rata pasien juga tidak nyaman dilakukan gitu ya dok ya. Biasanya nanti kita bisa alihkan biasanya. Kita langsung pemeriksaan tambahan untuk penunjang. Penunjangnya biasanya kita lakukan USG, USG abdomen ya. Biasanya untuk ngeliat prostatnya, ukurannya berapa. Itu satu. Yang kedua, kalau memang kecurigaannya memang adalah pembesaran prostat, kita boleh cekkan PSA. Kalau kita ada kecurigaan dari prostat cancer. Oh ini di darah dok ya? Ya, darah. Oke dok. Kemudian ada lagi dok? Jadi tadi pemeriksaan fisik, kemudian tadi cek USG, PSA di darah. Kalau cek-cek darah lengkap kayak leukosit, kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu nggak? Kalau pemeriksaan tertentu nggak ada sih dok. Nggak ada ya, dok, ya? Kalau misalnya darah itu kita periksakan kalau memang pasiennya ada keluhan seperti demam, memang diakibatkan karena infeksi saluran kencing, terus dia udah menyebabkan mengarah ke urosepsis itu bisa cekkan darah. Tapi kalau cuma masih gejala-gejala awal tidak perlulah. Jadi karena tidak menggambarkan apa-apa gitu loh jadinya. Terus yang kedua kita bisa dilakukan cek urin lengkap. Itu saya mau tanya dok, urin lengkap butuh atau enggak? Iya. Urin lengkap sebenarnya tidak menggambarkan juga. Oke. Urin lengkap tidak menggambarkan dari pembesaran prostat. Sebetulnya ada lagi pemeriksaan saat ini alatnya nggak ada maksudnya alatnya ada di Samarinda ada, tapi tidak ada di semua tempat. Namanya uroflometri. Jadi itu untuk mengatur. Bukan untuk mengatur ya, untuk melihat pancaran dari kencingnya itu. Jadi arus flow-nya bagaimana. Kalau kita tahu rekam jantung itu menggunakan EKG, Iya dok. ini rekam kencing. Wow, baru tahu saya dok ini. Jadi, Uroflometri. Uroflometri. Uroflometri, oke dok. Jadi untuk melihat pancurannya apakah benar pancurannya yang dikeluhkan pasien itu apakah pancurannya benar-benar menurun. Terus habis itu berapa flow rate-nya, berapa yang bisa dia keluarkan, kira-kira dia sudah bisa menahan kencing berapa lama atau berapa cc, itu bisa kelihatan.
Oh, ini mendukung banget dari yang IPSS tadi dok ya, maksudnya Ya, keluhannya itu dibuktikan betul. dengan uroflometri ini ya. Uroflometri. Oke, tapi di Samarinda enggak semua tempat ada dok? Ya, nggak semua tempat ada. Oke, siap dok. Dan saat sudah melakukan pemeriksaan ini, dokter sudah bisa mendiagnosis apakah ini termasuk penyakit prostat atau tidak dok ya? Ya, kalau gitu baru kita bisa bilang, kalau biasanya kita tulis diagnosis ya dok ya. Kita selalu tulis LUTS, lower urinary tract symptom, Oke. et causa. Penyebabnya benign prostate obstruction atau benign prostate enlargement. Nah, tapi kalau kita ngomong enlargement harusnya kita tahu apa namanya dari ukurannya. Terus kalau benign prostate hyperplasia kita harus tahu PA-nya. Oh Jadi gitu. nulis diagnosanya ya agak ribet sih, tapi seperti itu gambarannya. Oke, berarti tadi habis dari dokter Zaki, dokter nyarankan pasien ini melakukan apa dok? Untuk tadi harus cek lagi apakah ini hiperplasia atau prostat tadi dok? Jadi gini, rata-rata biasanya memang pembesaran prostat jinak. Ya, sampai saya curigai dia sebuah prostat cancer, itu baru saya periksakan PSA. Ya, menandakan sebagai baseline-nya dia apakah ini kanker atau bukan, gitu ya dok ya. Nah, ketika dia arahnya memang kanker, di mana yang gambaran PSA-nya adalah di atas 10 nanogram per desiliter, itu biasanya saya langsung arahkan untuk biopsi prostat. Oke. Ya. Itu harus segera kita cari, kalau prostat cancer. Oke, Ya, dok. dengan PSA di atas sama dengan 10. Oke. Oke. Kalau misalnya dok, ini saya di area 4 sampai 10 kan normalnya kan 0,5 sampai 4. Iya, dok. Ya. Tapi kalau 4 sampai 10 itu gimana dok? Itu disebut gray area. Area abu-abu. Kalau area abu-abu biasanya ada dua kemungkinan. Jadi prostat infection atau dia memang prostat cancer. Ya. Itu ada pemeriksaan lagi. Ya ini baru namanya pemeriksaan urin. Kalau zaman dulu nggak tahu ya masih dipakai apa enggak sekarang, tapi saya udah jarang pakai itu. Namanya two glass test. Jadi ada prostat message dulu, habis itu disuruh kencing. Jadi kencing ambil tengah itu menandakan air kencing yang dari prostat ditambah oleh prostatic juice yang keluar. Itu menandakan baru ada infeksi pada prostatnya apa enggak. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya gitu ya baru kita tahu dia penyebabnya apa. Tapi biasanya kalau di 4 sampai 10 kita terapi dulu. Kalau misalnya dia menurun kita anggap sebagai infeksi, tapi kalau dia tetap naik langsung kita biopsi. Berarti tidak semuanya dokter sarankan untuk biopsi ya? Nggak. Kalau misalnya tadi dokter dari IPSS-nya, oh ternyata ngarah ke prostat nih, ada kelainan di prostat. Nggak semuanya dokter langsung biopsi ya? Oke. Jadi kan tadi kan IPSS tadi kan ada yang ringan, sedang, berat. Oke, dok. Ya. Yang ringan biasanya cuma modifikasi gaya hidup aja. Ya. Jadi kayak merubah gaya hidupnya mulai dari minum sebelum tidurnya dikurangi. Kalau kencing harus kencing 2 kali, double voiding. Jadi habis kencing selesai, jangan dibersihkan dulu, tunggu dulu 5 sampai 10 detik sampai 15 detik, habis itu dikencingkan lagi untuk mengurangi kencing sisanya. Itu modifikasi gaya hidup. Yang kedua, untuk lut sedang itu biasanya kita kasih obat, ya. Lut sedang ini dengan ukuran di bawah 40 ya. Obatnya satu jenis biasanya. Kalau dia sudah lut berat ataupun lut sedang dengan ukuran di atas 40 cc prostatnya, obatnya bisa 2 jenis obat. Terus yang paling akan ditanya sama pasien itu biasanya gini, saya mau diapakan dok? Betul. Ya, habis ketemu saya terus, saya mau diapakan dok? Udah kayak takut Depan, mau dibelah gitu ya. Jadi selama masih bisa kencing, ya sebetulnya belum ada indikasi wajib untuk dioperasi. Selama masih bisa kencing, belum ada indikasi wajib. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pertimbangkan untuk pasien yang akan dioperasi, ya. Yang pertama adalah dia infeksi terus-menerus, ya. Dalam waktu 1 tahun dia bisa infeksi lebih dari 2-3 kali. Gitu. Itu kita pertimbangan lebih baik kita operasi aja. Kedua, ada komplikasi yang lebih parah daripada itu. Misalnya ada hernia. Pasti kan nanya, dok kok bisa hernia nyambung sama prostat? Betul ya. dok. Ya itu sebetulnya karena pada saat kencing dia ngeden. Ya, ngedennya menyebabkan kelemahan dari otot-otot perut sehingga terjadi hernia. Itu salah satu komplikasinya. Betul dok. Ya, terus kemudian ada batu. Ya, itu harus dioperasi kalau Sekalian ya. sekalian batunya dihancurkan, habis itu nanti prostatnya. Oke. Dok. Terus yang wajib untuk dioperasi untuk pada pasien-pasien dengan pembesaran prostat biasanya adalah karena
nggak bisa kencing lagi sama sekali, Dok. Oh, anuri dok Ya, ya. bukan anuri, retensi urin. Oh, retensi ya dok ya. Kalau anuria kan tidak Tidak bisa. memproduksi Iya, urin. betul, Dok. Kalau retensi urin dia yang Ada. sebetulnya tuh pengen kencing tapi nggak bisa keluar. Oke. Yang sampai orangnya harus ke UGD pasang Betul, kateter. Dok. Nah, Ya, itu yang- udah nggak ada. Ah, ya. Itu udah nggak ada lawan lah itu. Oh, oke. Itu salah satu indikasi yang menurut guideline boleh langsung dilakukan operasi pilihannya. Oke, seperti nggak ucuk-ucuk pasien datang langsung dokter sarankan operasi dok ya. Enggak. Oh ya, nanti dipikir dokternya tukang jagal dong Betul, ya. Gitu ya. karena saya tadi mau nanya itu juga dok, karena prostat ini identik salah satu penyakit yang identik dengan operasi dok, Yes. menurut pengakuan para pasien dok ya. Ya, Nah betul. ini ternyata operasinya pun juga nggak langsung buka dok ya, kalau Ya. misalnya dokter memutuskan Pak harus operasi nih, Ya, itu operasi apa dokter tipe-tipenya yang dokter sarankan untuk pasien-pasien prostat begini dok? Ya, jadi untuk warga Samarinda sendiri harusnya kita sudah banyak ya sebetulnya yang ngelakuin di Samarinda ya. Udah semenjak tahun 2000-an itu sudah mulai ada dan operasi pertama di sini sudah menggunakan endoskopik. Jadi tidak ada bekas lukanya. Itu nama operasinya TURP atau transurethral resection of the prostate. Jadi dia memasukkan alat besarnya sepulpen dok kira-kira Oke. ya. Ya lebih gede dikit lah ya, Iya. sekitar 24 frank berarti sekitar segini ya. Oke. 1,5 jari saya gini. Itu dimasukkan lewat saluran kencingnya. Terus kemudian ngelihat jaringan prostatnya langsung terus dikerok. Oke. Ya, ngomongnya kalau orang ngomong di laser. Oke. Ya. Di Samarinda sudah bisa yang laser, di Samarinda sudah bisa yang kerok. Tapi yang terbaru kalau mungkin sudah pernah dengar terapi dengan menggunakan uap yang lagi baru, lagi Oke, booming banget di urologi ini, itu terlalu mahal dan belum bisa dilakukan di sini. Tapi Uap? kalau laser, ya Uap dok. ada. Diapain itu tuh? sudah ada. Uapnya diapain ini dok? Jadi kayak didorong gitu, jadi membakar jaringannya itu, Oke. kayak vaporization gitu. Oke. Itu ada alatnya cuma masih belum masuk untuk di Kalimantan. Tapi kalau untuk laser, kita udah ngerjain laser. Laser prostat itu namanya HOLEP, holmium enucleation. Jadi enukleasi dengan menggunakan laser holmium, membuka jaringan prostatnya, dibuang terus habis itu dikeluarkan. Oke dok. Gitu. Itu nggak buka perut kan dok? Tidak. Kalau yang operasi yang saya sebut tadi, yang transuretral tadi, kalau begitu ada ngomong transuretral, berarti udah itu nggak buka apa. Nggak buka perut dok ya. Tapi ada nggak sih dok kesempatan nanti kira-kira harus dibuka gitu? Betul dok. Ada. Kalau Misalnya memang satu pertimbangan dokternya memang prostatnya besar banget, ya. Yang kedua juga kalau misalnya prostat cancer, prostat cancer yang stadium awal memang harusnya untuk diangkat semua, itu harus baru dibelah. iya ya. Karena identiknya ya operasi yang perut bagian kencing-kencingan ini dibuka dok. Ternyata enggak dok. Enggak Tadi kalau ada transuretral itu enggak pakai buka perut Ya, dok ya. Hanya lewat saluran kencing tadi dimasukin ya. alat tadi dok ya. Betul sekali. Oke dok, ini tercerahkan lah ini dok masalah prostat. Kalau bagi saya sih udah jelas banget sampai tindakannya pun dokter Zaki ya. jelasin dok ya. Oke siap dokter Zaki, saya izin jeda iklan sebentar lagi dok ya. Oke para pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Di sudut-sudut negeri, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk hidup yang layak. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Tapi kita bisa berubah. Bersama, kita bisa berbagi ilmu, kesempatan, dan harapan. Karena setiap langkah kecil dapat menciptakan perubahan besar. Mari jadikan kepedulian sebagai kekuatan. Bantu saudara kita keluar dari kemiskinan. Bersama kita bisa. Anak adalah masa depan bangsa. Setiap detik pertumbuhannya sangat berharga. Namun, tahukah Anda, stunting atau gagal tumbuh menjadi masalah besar yang dapat menghambat potensi anak bangsa. Sebagai ibu hamil, peran Anda sangat penting dalam memastikan
tumbuh kembang anak yang sehat. Mengkonsumsi makanan bergizi, rutin memeriksakan kesehatan, dan menghindari stres adalah langkah penting mencegah stunting. Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Berikan asupan gizi yang baik sejak awal kehamilan. Konsumsi zat besi, asam folat, dan protein untuk mendukung tumbuh kembang janin yang optimal. Mari bersama-sama cegah stunting demi masa depan anak yang lebih cerah dan bangsa yang lebih kuat. Ibu hamil, Anda adalah kunci perubahan. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Muhammad Rozaki Ishak, spesialis urologi, magister kedokteran klinik dalam bahasan tema mengenal kelainan prostat. Oke Dokter Zaki, tadi udah panjang lebar kita jelasin dari satu sesi dua nih terkait prostatan. Ini di sesi ketiga ini nanti kita akan bahas terkait mitos fakta seputar prostat. Cuman sebelum kita bahas masalah mitos faktanya, mungkin Dokter Zaki akan menekankan tadi dok terkait jika pasien-pasiennya ada keluhan, itu modifikasi gaya hidup apa saja dok yang dibutuhkan, yang sederhana lah dok untuk pasien-pasien. Jadi kalau misalnya keluhannya ringan, misalnya kayak sering kencing ataupun sering kencing malam, yaitu terutama kencing malam ya dok. Terus selesai kencing masih banyak yang netes. Terus habis itu untuk yang gejala-gejala ringan lah ya. Kalau gejala-gejala ringan tuh biasanya satu, kalau misalnya sering kencing malam itu kurangi minum malamnya. Ya. Jadi biasanya saya akan selalu edukasi untuk minumnya dikurangi nih kalau malam, khusus malam aja. Jadi kalau mau tidur, misalnya tidur jam 10 gitu ya dok ya. Minum banyak terakhir 2 jam sebelum tidur. Ya. Terus pada saat mau tidur pastikan harus kencing dulu. Ya. Pada saat mau tidur boleh minum 1 gelas, itu biasanya untuk bantu minum obat aja. Tapi 1 gelas ya dok ya, jangan gelas gede ya. Iya, kecil dok ya. Nanti kadang-kadang disalah artikan ya. Iya. Terus pada saat malam dia kencing, ya terbangun untuk kencing, selesai kencing jangan minum lagi. Jadi kata-kata mengurangi minum di sini adalah seperti itu sebetulnya. Bukan minum hariannya yang kita kurangi, jangan. Jadi batu nantinya. Jadi penyakit baru nanti ya. Iya benar dok, berarti minum airnya ini yang dikurangi khusus untuk malam hari dok ya. Karena gejala-gejala tadi kelainan prostat ini terutama mengurangi kualitas hidup karena mengganggu tidur dok ya. Jadi orangnya tensinya lebih tinggi, marahan ya. Jadi nggak fokus kerja. Itu walaupun maksudnya kan walaupun laki-laki usia dari 50 tahun tetap kan masih ada yang bekerja, masih aktif. Nah kalau misalnya besok dia tidak bekerja karena itu kan mengganggu sekali itu. Siap dok. Itu dimasukkan ke quality of life dari IPSS. Oke, siap dok. Udah cerah nih dok ya. Oke dok, sekarang kita bahas terkait mitos faktanya dok ya. Ini Cila kumpulkan beberapa pernyataan-pernyataan dari netizen dok maupun dari teman-teman dan pasien-pasien di sekitar Cila. Kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dok, jadi ini ada properti, mitos, dan fakta. Nanti setiap pernyataan yang Cila sampaikan dokter acungkan yang mana mitos, yang mana fakta, dan sebutkan alasannya dok ya. Oke, siap dokter Zaki? Yes. Pernyataan pertama, prostat adalah nama penyakit, mitos atau fakta dok? Bukan mitos, bukan fakta, tapi salah. Oke, salah dok ya. Salah, ya. Oke. Kenapa tuh dok salahnya dok? Jadi sebetulnya prostat itu adalah nama organ ya. Nama penyakitnya sudah saya sebutkan tadi. Kalau enggak infeksi prostat, ya prostatitis, terus pembesaran prostat, jinak, ataupun kanker prostat. Ya, prostat adalah nama organnya, bukan nama penyakitnya. Bukan salah si prostat, tapi bukan salah si penyakitnya. prostat, ya betul sekali dok. Oke, siap dokter Zaki. Pernyataan kedua, pembesaran prostat disebabkan sering menahan buang air kecil, mitos atau fakta dok? Sering menahan buang air kecil. Buang air kecil menyebabkan prostat. Mitos, kenapa tuh dok? Ya karena tadi kan sudah saya sebutkan dok. Penyebabnya karena adalah si prostatnya yang
kembang berlebihan sehingga menutup dari salurannya. Justru malah dia yang menyebabkan kencingnya jadi nggak lancar. Bukan karena buang air kecilnya sering nyebabin ini, menahan BAK membuat prostat dok ya, terbalik dok ya. Oke, seperti ini mitos dok ya. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, gejala BPH dan kanker prostat bisa serupa, yaitu kesulitan buang air kecil. Mitos atau fakta dok? Nah ini fakta nih dok. Kalau ini betulan. Iya, Jadi dok. karena dia organnya sama-sama di bawah saluran kencing ya dok ya. Jadi dia itu sama-sama membesar. Cuma arah membesarnya di zona yang berbeda. Ya. Nah, kalau di dulu belajar itu zonanya yang ada 5 itu dia berbeda. Satu di perifer, satu di sentral. Nah ketika dia sama-sama membesar, intinya kan dua-duanya sama-sama membesar. Satunya jinak, satunya ganas. Nah sama-sama bisa menutup salurannya. Cuma perbedaannya adalah kalau yang ganas dia akan menyebar ke organ-organ di luar dari si prostat tadi. Tulang, ataupun ke liver, atau ke tempat-tempat yang lain. Kalau yang jinak, dia tetap di prostat itu aja dan dia hanya membesar saja. Iya, biasanya kalau kanker tuh keluhannya ke seluruh tubuh dok ya, tampakannya ya. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, pembesaran prostat hanya terjadi pada usia di atas 50 tahun. Mitos atau fakta dok? Fakta. Tadi kalau yang di bawah 40 tahun? Ya arahnya lebih ke prostatitis atau prostat cancer ya. Ya perlu digarisbawahi ya dok ya. Jadi kalau prostat cancer sendiri dari penelitian terbaru memang dari keluarga yang memiliki riwayat cancer, terutama kanker payudara, ya, breast cancer. Jadi dari ibunya atau dari ancestornya sebelumnya punya itu, laki-laki yang diturunkan berikutnya akan memiliki resiko. Oke dok. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Sering masturbasi dapat sebabkan kanker prostat. Mitos atau fakta dok? Mitos. Nah, kenapa tuh dok? Ya nggak ada hubungannya sih. Ya. Jadi gini aja, salah satu misalnya kayak ada beberapa grup yang memang sampai tidak menikah, celibacy gitu ya. Itu masa mereka akan kena gangguan prostat lebih banyak sih? Atau enggak yang lebih sering berhubungan gitu, itu akan lebih sering kena kanker prostat sih? Enggak kan? Enggak ada hubungannya dok. Enggak, tetapi emang karena usia yang menyebabkan dia. Jadi yang tadi tak bilang, semuanya membesar prostatnya tapi tidak semua bergejala. Oke, siap dok. Berarti ini mitos dok ya. Selanjutnya dok, pembesaran prostat hanya bersifat jinak. Mitos atau fakta dok? Mitos. Memang tadi ada kanker juga dok ada ya. Ada kanker juga, ada infeksi juga gitu ya. Tapi dibuktikannya tadi pakai biopsi dok ya? Ya, harus di biopsi dulu. Karena nanti kita terapinya akan lebih agresif kalau untuk cancer. Oke, kalau di prostat masih bisa modifikasi obat-obatan. Ya, kalau sebetulnya kalau prostat cancer sendiri juga terapinya rata-rata obat-obatan. Ya, tapi kalau pada stadium awal yang itu agak susah sekali ya di Indonesia kita temukan karena biasanya udah lama banget bergejala baru datang, terus habis itu nggak taunya dia udah nyebar kemana-mana, terus PSA-nya sudah terlalu tinggi, ya jadinya kita hormonal terapi biasanya gitu dok. Oke, siap dok. Pernyataan selanjutnya dok, penanganan pembesaran prostat harus dengan operasi. Mitos atau fakta dok? Mitos. Saya kan diidentikan dengan operasi memang dok. Ya. Itu kenapa tuh dok? Ya tadi yang saya bilang tadi memang kalau misalnya dia gejalanya parah, sudah berkomplikasi, sudah sampai tidak bisa kencing, urinary retention, itu mungkin butuh kita operasi. Tapi tidak segalanya serta merta harus dioperasi enggak. Ya. Jadi buat yang sakit jangan takut dulu. Betul. Seandainya memang dioperasi pun kita sudah tidak pakai dibelah lagi perutnya dok ya. Transuretral gitu. Oke, sebenarnya itu perawatannya transuretral beda dengan, maksudnya bisa sehari 2 hari kan? Length of stay-nya akan jauh lebih rendah. Jadi memang lebih pendek, biasanya 3 harian. Tapi lebih mudah lah ya dok ya pengerjaannya dok ya. Bukan lebih mudah ya, tetap beresiko dok. Cuma mengurangi dari resikonya. Iya, di pasiennya sih mudah, tapi di dokternya tetap susah. Tetap susah. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, adanya darah dalam air kencing merupakan salah satu pertanda kanker prostat. Mitos atau fakta dok? Mitos. Ini sih parno nih dok memang dok. Aduh kanker nih karena ada darah nih. Itu kenapa dok penjelasannya? Darah itu berarti ada sesuatu yang terluka. Ya,
semua organ di dalam tubuh kita ini normalnya ditutupi sama layer, ya. Ada lapisannya, dermis itu ya. Nah, ada juga yang kayak di kandung kencing ataupun di saluran cerna itu dia seperti layernya itu dia tertutup, darahnya di dalam dok. Ya, ketika dia berdarah, berarti ada luka, ya. Jadi kalau ada darah di kencing itu apakah mesti kanker? Belum tentu, bisa batu, bisa infeksi, dan terakhir bisa kanker. Ya. 2 penyebab yang paling sering darah pada kencing itu. Biasanya paling sering presentasinya bisa infeksi biasanya. Karena memang yang sering datang ke kontrol-kontrol gitu dok, batu paling sering nimbulkan ini dok ya. Tadi juga ada pertanyaan waktu dokter bahas tentang pemeriksaan urin. Kalau kayak hematuri, kalau kayak infeksi kan masih ada tuh dokter deteksi bakteri, darah. Kalau prostat nih nggak ada sama sekali dok ya. Kalau dari urin, nggak ada partnya sendiri nggak ada dok ya di urin di pemeriksaan kencing dok ya. Nggak ada. Yang secara di Indonesia nggak pernah ada yang pemeriksaan tahu prostat dari kencing, nggak ada. Rata-rata dari PSA memang. Oke. Siap dokter. Selanjutnya dok, pria obesitas sering menderita pembesaran prostat. Mitos atau fakta dok? Mitos. Yes. Nggak, berarti obes nggak ngaruh dok ya? Sebetulnya kalau kita ngomong testosteron, Oke, dok. Nah, kita ngomong testosteron adalah bentuk utamanya adalah dari apa sih namanya dari lemak ya. Betul dok. Dari bahan lemak. Iya dok. Nah, jadi harusnya testosteron bisa lebih banyak. Betul dok. Tapi selama dia tidak ada yang tadi saya sebut tadi salah satunya 5 alfa reduktase itu dok. 5 alfa reduktase tadi harusnya dia tidak berpengaruh langsung. Jadi menurut saya masih mitos sih. Belum ada penelitian langsung yang menunjukkan bener-bener ini menunjukkan kalau orang obes akan prostata lebih cepat besar gitu. Tapi malah menurut saya pasien-pasien prostat banyak kan yang kurus malah iya gak sih dok? Itu juga banyak kok. Oh iya dok ya. Oke dokter. Ini pernyataan terakhir nih dok. Penyakit pada prostat menyebabkan gangguan ejakulasi. Mitos atau fakta dok? Ini sering nih dok ditanyakan ini dok. Dua-duanya. Kenapa bisa mitos, kenapa bisa fakta dok? Jadi normalnya kalau pada pasien dengan gangguan prostat ya tadi, dia tidak diobati sebenarnya tidak ada gangguan dari ejakulasinya. Ya nggak ada masalah sebetulnya. Oke dok. Tetapi ketika sudah kita kasih obat, setelah kita terapi, nanti akan gangguan ejakulasi. Ya, jadi namanya retrograde ejaculation. Ya, jadi kalau normalnya orang ejakulasi keluarnya ke depan kan, ya ini keluarnya ke belakang. Hah, kok bisa dok? Ya karena si sphincternya tadi, si penguncinya yang di dekatnya prostat tadi, saya paksa saya buka dengan obat atau setelah saya operasi. Memang salah satunya penyebabnya adalah itu. Terus nanti gimana dok jadinya? Nanti apakah nanti susah punya anak ya? Ya semoga sih nggak nyari anak lagi ya. Saya tahu namanya program kan tahu dok. umur berapa. Tapi selama emang tidak ada di program ya harusnya nggak ada masalah. Mau sperma bercampur sama air kencing juga nggak ada masalah sebetulnya. Tapi yang bermasalah adalah kalau dia program, nah ini. Oh itu lain lagi dok. Itu nanti lain lagi. Oke. Saya bilang itu juga mitos, ya itu juga fakta. Lebih baik konsultasi langsung ke dokter Zaki ya dok ya. Sekali. Dok ini juga ada titipan pertanyaan. Obat yang tadi dokter sebutkan untuk manajemen kelainan prostat, apakah harus dikonsumsi seumur hidup dok? Nah ini menarik ini pertanyaannya. Jadi kalau misalnya obatnya ada 2 ya dok ya, sebetulnya alpha blocker sama 5 alpha reduktase inhibitor. Ya. Itu jenis obatnya yang bekerja. Jadi alpha blocker itu sebetulnya dulunya itu obat jantung karena yang tidak spesifik, sekarang udah spesifik. Jadi hanya bekerja di saluran kencing bagian bawah aja. Ya. Obat ini biasanya diminumnya sampai dokternya bisa bilang di stop. Jadi ketika keluhannya sudah membaik, ukurannya sudah membaik, sudah kembali normal lagi, dicoba tapering off dosisnya. Ketika tapering off tidak ada keluhan, boleh di stop. Tapi tetap jika ada keluhan kembali kontrol. Karena penyakit prostat ini hampir sama seperti penyakit jantung dan penyakit diabetes, terkontrol. Bukan sembuh tapi terkontrol. Terkontrol dok ya. Berarti harus kalau dalam konsumsi obat konsultasi juga tetap dok ya, apakah harus di stop atau enggak ya? Oke siap dok. Dan juga pertanyaan lagi nih dok, saat sudah dioperasi bisa kumat lagi nggak dok? Bisa kambuh lagi nggak dok ini gejala-gejala luts tadi dok? Selama pasiennya masih hidup bisa.
Oh, masih bisa dok ya. Jadi tubuh manusia akan selalu mengkoding untuk membentuk jaringan yang sudah kita hilang. Selalu. Jadi setelah si prostat itu tadi sudah kita kerok, tidak semuanya benar-benar secara mikroskopik itu benar-benar habis semua. Sisa-sisa yang ada kadang-kadang nanti akan tumbuh lagi perlahan. Nah, ini dok yang kadang-kadang dilemain sama pasien. Aduh, mau disuruh operasi tapi nanti ujung-ujungnya gini lagi. Mending gak usah operasi aja deh. Iya nggak sih dok? Tapi gini, kalau misalnya emang keluhannya parah banget, terus pertimbangan kita butuh untuk segera kita operasi karena beberapa pertimbangan yang kita lihat, itu ya berarti kita menyarankan yang terbaik buat pasien. Betul, dok. Karena apa? Karena ya nanti quality of life-nya akan menurun. Betul, dok. Satu, quality of life menurun, secara nggak langsung nanti kesehatan mentalnya ya. Sekarang lagi bener-bener dibahas banget ya dok ya, kesehatan mental terganggu. Nanti pasien akan lebih sering emosi dan lain-lain, itu ya bermasalah nanti jadinya dok. Ya. Jadi kalau misalnya disarankan operasi ya, kalau bisa mengikuti. Betul dok ya. Gitu. Karena pertimbangan dokter juga pasti banyak dok ya, nggak ujuk-ujuk langsung operasi gitu. Enggak. Tapi ada pertimbangan Ada banyak. pertimbangan tertentu. Oke, siap dokter Zaki. Ini nggak terasa dok, sudah 1 jam kita bahas terkait prostat dok. Kayaknya kalau dokter Zaki sudah sering ngomongin tentang prostat ya, tapi pada pemirsa CTVRI di rumah baru kali ini kita bahas terkait kelainan prostat dok. Oke dokter, saya izin sebelum kita tutup ruang kesehatan ini, saya memberikan waktu kepada dokter Zaki untuk memberikan closing statement dok terkait tema kita kali ini mengenal kelainan prostat. Ya. Silakan dok. Jadi sekali lagi prostat itu adalah sebuah organ ya, organ yang hanya dimiliki laki-laki dan di mana organ tersebut nanti akan bisa mengalami gangguan. Itu adalah yang paling sering adalah benign prostat hyperplasia atau pembesaran prostat yang nanti di mana akan menyebabkan dari gangguan kencing itu tadi sendiri. Terus nanti terapinya apa? Terapinya adalah salah satunya untuk merubah gaya hidupnya, kedua dengan obat-obatan, dan yang ketiga dengan operasi. Dan hal itu bisa diketahui nanti kalau misalnya berkonsultasi dengan dokter spesialis urologi. Gitu. Oke, siap dokter Zaki. Kemudian dok, kalau ada pemirsa CTVRI di rumah yang ingin berkonsultasi dengan dokter Zaki prakteknya di mana aja dok? Kalau mau bertemu dengan saya, bisa bertemu di Rumah Sakit Samarinda Medica Citra ya. Saya ada di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Oke dok. Kemudian saya ada di rumah sakit umum, ya, Senin sampai Jumat. Polinya hari Senin, tapi untuk pelayanan operasi Senin sampai Jumat. Oke dok. Dan terakhir di Rumah Sakit Mulia Medica. Wah, ini 24 jam kayaknya dokter. Untuk mengobati warga Kalimantan Timur. Oke, siap dokter. Sekali lagi terima kasih banyak dokter Zaki atas waktunya dok ya. Oke, pemirsa CTVRI di rumah, sampai jumpa di program Ruang Kesehatan selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hal ini terlihat sepele. 1 bungkus plastik kecil dilempar tanpa pikir panjang. Tapi